Awalan, benda itu panjang lebar tebal, volume. Berarti ada batasan ruang waktu. Berarti awal tidak ada. Yang kedua, sebelum ada benda tidak ada waktu. Tidak ada juga tempat. Jadi tempat tidak ada, waktu tidak ada. Yang ketiga, sebelum ada materi belum ada material. Ini sebelum ada materi belum ada bahan. Nah, ketika belum ada bahan, berarti tidak ada pengembangan potensi. Karena potensi itu diemban oleh siapa? Potensi sifat harus menempati substansi. Apa substansi yang ditempati? Bahan atau material. Nah, kalau material tidak ada, maka potensi tidak ada. Kalau potensi tidak ada, maka tidak ada proses. Dia ada kemudian berproses menjadi keberadaan lain? Enggak begitu. Dalam waktu dia memang ada, tapi barzakhi. Ketika barzakhi non materi. Ketika non materi tidak ada potensi. Ketika potensi perubahan ketika tidak ada potensi, perubahannya bukan zamani, bukan waktu. Nah, itu makanya terjadi secara kun fayakun pada materi pertama. Ada lagi? Kada kita masuki bab keberapa sekarang? Apa namanya, pasal ke-6 atau ke-7? Ya, ke-6 halaman 30. Bahan atau meta atau material, bukan materi loh. Materi yakni yang memiliki panjang lebar tebal, yakni substansi yang memiliki panjang lebar tebal. Materi ini memiliki form, yakni panjang lebar tebalnya. Kemudian bahan atau material atau bahan yang juga disebut material yang mengemban apanya? Potensinya. Nah, pada pasal 6 ini diterangkan bahwa bahan dan form itu saling membutuhkan. Bahan, yakni meta atau material yang ada pada benda pertama, nah, yakni substansi yang mengemban potensi, itu lihat, diingat-ingat itu. Jadi benda atau golongan lain, yakni benda lain atau golongan lain, saling terkait dengan apa? Dengan bentuk benda pertamanya. Bentuk benda pertamanya apa bentuknya di sini? Apa bentuk benda pertamanya? Ya, panjang lebar tebal. Hal itu, yakni saling keterkaitan itu, karena bahan adalah potensi dan potensi adalah ketiadaan, alias belum berupa kenyataan bagi apa-apa yang dipotensikan itu. Materi pertama sudah ada, tapi yang kita masalahkan bukan materi pertama, sebab materi pertama de facto. Yang kita mau bahas sekarang ini potensi ke masa datang, yakni katakanlah dari materi pertama ke tanah atau ke besi, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu keberadaannya diemban, yakni potensi, oleh kedefaktuan substansi lain yang menyatu dengannya, yang telah memberi rupa dan bentuk kepadanya. Ya, apa sebelumnya? Hal itu, yakni keterkaitan itu, karena bahan adalah potensi dan potensi adalah ketiadaan, alias belum berupa kenyataan bagi apa-apa yang dipotensikan itu. Oleh karena itu keberadaannya mestilah diemban oleh kedefaktuan substansi lain yang menyatu dengan dan yang telah memberikan rupa dan bentuk kepadanya. Karena setiap apapun tidak akan eksis dan nyata tanpa kedefaktuan. Dengan ini menjadi nyata bahwa bentuk benda itu merupakan keyaknian yang tidak bisa tidak. Diulang bahan yang ada pada benda pertama, yakni substansi yang mengemban potensi, untuk menjadi benda atau golongan lain saling terkait dengan bentuk benda pertamanya. Kenapa saling terkait? Yakni bahan dengan bentuk pertamanya itu saling terkait. Kenapa? Karena bahan adalah potensi dan potensi ketiadaan.
alias belum berupa kenyataan bagi apa-apa yang dipotensikan. Oleh karena itu keberadaannya mestilah diemban oleh kedepaktuan substansi lain yang menyatu dengannya. Apa? Bentuknya. Yaitu apa? 3 dimensi itu. Karena setiap apapun tidak akan eksis dan nyata tanpa kedepaktuan dengan ini, menjadi nyata bahwa bentuk benda itu merupakan keyaknian yang tidak bisa tidak. Di lain pihak, kita melihat bahwa benda yang telah didefaktokan oleh substansi bentuk benda itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berubah menjadi substansi lain. Di lain pihak itu, yakni dengan menerima bentuk-bentuk berikutnya seperti golongan. Unsur itu yang mana? Unsur dasar maksudnya. Yang dulu 4 unsur, yang sekarang 100 lebih unsur. Itu istilah-istilah itu ada di keluar kepala. Kalau masing-masing istilah dilupain, tidak akan pernah paham biar sebaris dari tulisan ini. Seperti unsur dan golongan. Nah, mana sudah? Ya, seperti unsur dan golongan. Golongan yang mana? Berarti yang berikutnya setelah unsur. Jadi di samping kedefaktuan, ia memiliki potensi. Dengan demikian maka jelas sekali bahwa bentuk benda tidak mungkin ada tanpa ditemukan potensinya. Nah, dan potensi ini adalah suatu sifat yang harus diemban oleh sebuah substansi. Substansi pengemban potensi itulah yang disebut dengan bahan atau meta atau material.